Jadi di sini gue akan ngasih tahu ke lu semua, kita semua ya, bahwa lemak jenuh itu sehat sebenarnya. Oke, malah dia berkontradiksi sama pendapat orang-orang pada umumnya. Halo semuanya, balik lagi di PFED. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas, ini adalah video yang kalau misalnya ini viral, ini bakalan jadi video yang ibaratnya mengubah paradigma ya. Bagaimana kita memandang sebenarnya lemak yang jahat itu adalah bukan lemak jenuh. Ini adalah study meta-analysis. Apa itu study meta-analysis? Study meta-analysis itu adalah kalau misalnya kita sekolah ya, misalnya buat teman-teman yang nggak sekolah, nggak masalah. Sekarang gue jelasin ya, biar lu pada ngerti ya. Jadi ibaratnya jangan kasih mereka yang ibaratnya punya gelar atau punya apa, itu ibaratnya ngatur-ngatur kita gitu ya. Kita juga ibaratnya harus belajar, walaupun kita nggak sekolah, kita harus bisa juga belajar. Contohnya belajar dari gue ini ya. Jadi di sini gue bakalan ngejelasin bahwa ada satu meta-analysis ya. Di tahun 2020 nih baru banget. Jadi meta-analysis itu ya di tingkatan study ya. Sekali lagi kalau gue kalau lu sekolah ya, study itu paling tinggi itu adalah meta-analysis ya. Ibaratnya meta-analysis itu adalah kumpulan-kumpulan study ya. Terus kita ibaratnya mereview dari seluruh kumpulan study-study ini. Itu meta-analysis. Kalau ibaratnya di study paling bawah ya, tingkat pembuktian ya. Nah, ini tingkat pembuktian ya. Yang paling bawah itu adalah witness atau expert opinion ya, pendapat ahli. Nah, itu paling bawah tuh levelnya. Misalnya nih gua nih sosok ahli jadi ahli kan. Karnivor itu diet buat orang-orang tolol. Ya, itu adalah pembuktiannya tingkat bawah. Ya, misalnya gue adalah profesor nutrisi. Ya. Pokoknya karnivor tuh buat orang-orang yang bego. Kayak Putra tuh, Putra mah bego, lihat badan dia gendut ya. Terus otak juga nggak punya otak ya. Nah itu kalau di tingkat study itu tingkatannya paling bawah, karena itu cuma ngomong doang ya. Jadi kalau meta analysis itu paling atas. Nah jadi di study ini tuh studinya diadain dipublishnya di Journal of the American College of Cardiology. Oke, jadi dipublish itu di Amerika. Jadi gue bacain judul ya. Jadi ibaratnya saturated fats itu lemak jenuh and health. Titik 2 a reassessment and proposal for food based recommendations GACC state of the art review. Jadi ibaratnya review dari study-study ya yang dilakuin sama GACC ini atau Journal of the American College of Cardiology ini. Oke. Kenapa gue penting ngebahas ini? Karena gini. Karena di masa depan gue percaya carnivore diet ini bakalan gede. Carnivore diet ini di Indonesia sebenarnya bakalan gede. Kenapa? Karena polanya itu sama kayak di Amerika. Di Amerika itu obesitas naik. Nah, ada komunitas nih. Jadi di Amerika itu obesitas kan naik banget ya. Udah 40%, 60% ya keseluruhan overall masyarakatnya itu obesitas. Ada namanya komunitas-komunitas ini ya kayak diet doctor, komunitas rendah karbo, komunitas karnivor, komunitas keto ya. Nah, di Indonesia bakalan sama polanya seperti Amerika. Jadi gue di sini akan menjelaskan atau jadi salah satu orang yang ngasih informasi ya. Ibaratnya gue bukan orang yang paling benar di sini ya. Mungkin nanti di misalnya teman-teman lain yang udah mulai sadar bakalan kasih ilmunya dan membahas tentang ini lemak jenuh ini ya. Jadi sebenarnya lemak jenuh itu atau yang biasa dijauhi oleh semua orang pada umumnya ya, orang-orang yang ibaratnya masih berpatokan dengan studi zaman dulu ya, bukan studi yang sekarang ini ya, akan bilang bahwa lemak dari hewani atau lemak di susu, lemak di keju atau lemak yang sumbernya bukan dari nabati itu yang lemak jahat. Oke, mereka bakalan bilang gitu karena mereka masih berpatokan dengan studi lama. Kalau di studi yang baru kayak ini, nanti gue bakalan bacain abstraknya juga ya. Lu ngerti nggak lu abstrak? Gue jamin ya, ada orang yang nggak ngerti abstrak. Karena kalau lu mau ngerti abstrak, lu harus sekolah dulu, kuliah dulu ya. Sorry nih ya, gue bakalan ngebelain orang-orang yang nggak sekolah ya, karena kita jangan mau ditipu sama orang-orang yang ibaratnya pakai gelar atau pakai otoritas gitu ya. Misalnya nih, gue dari pemerintah Indonesia ya, gue harus menyuruh lu untuk jangan makan ini. Jangan langsung percaya, oke? Jangan langsung percaya. Kita harus belajar, kita harus riset segala macamnya. Jadi di sini gue akan ngasih tahu ke lu semua, kita semua ya, bahwa lemak jenuh itu sehat sebenarnya, oke? Malah dia berkontradiksi sama pendapat orang-orang pada umumnya. Dimana gue taunya di abstrak ini. Jadi abstrak itu adalah apa? Jadi nanti gue bacain abstrak dari studi ini. Abstrak itu adalah bukan muka lu yang muka lu abstrak bukan ya, itu beda ya. Muka lu abstrak kocak juga. Jadi ibaratnya abstrak itu adalah summary atau ibaratnya pasti summary bahasa Indonesianya rangkuman. Nah, rangkuman ya. Jadi gue bacain dulu summary-nya ya, atau rangkumannya ya. Nah, jadi rangkumannya itu dibilang bahwa nanti gue kasih juga di layar ya. The recommendation to limit dietary saturated fatty acids ya. Jadi rekomendasi untuk membatasi lemak jenuh terus dilakuin gitu loh. Terus dikumandangkan ibaratnya gitu ya. Padahal despite mounting evidence to the contrary. Padahal banyak banget bukti yang sebaliknya. Most recent meta-analysis of randomized trials and observational studies found no beneficial effects of reducing SFA atau saturated fatty acids on cardiovascular disease. Oke, jadi ibaratnya studi-studi meta-analysis ya yang levelnya tinggi-tinggi itu sama studi yang lain yang kecil-kecil itu yang menengah-menengah itu nggak pernah nemuin bahwa ketika kita ngurangin lemak jenuh itu ada kaitannya atau kita ngurangin semua lemak-lemak hewani yang orang-orang takutin itu ya, entar kolesterol.
kolesterol dodol lu. Gedek gue ya, lama-lama gedek gue sama orang kayak gitu ya. Anjing, belum baca study ini, makanya lu tonton PVV ntar ya biar lu ngerti. Nah jadi nggak ada nih di study itu ibaratnya benefit, maksudnya nggak nemu nih ya kan benefitnya ketika kita ngurangin lemak jenuh. Nggak ada. Benefitnya apa? Untuk mengurangi kemungkinan kita kena serangan jantung ya atau penyakit jantung lainnya. Nggak ada Pak. Jadi buat apa kita ngurangin ya kan? And instead found protective effects against stroke. Dan malah nemuin protective effects ya, ibaratnya malah melindungi kita dari stroke ya. Lemak jenuh ini malah di study ini malah ditemuin bahwa loh kok ini malah ngelindungin kita dari stroke, lemak jenuh ini, lemak hewan ini. Nah, mampus nggak lo? Ini salah selama ini ya. Jangan percaya lo orang dongo itu ya kan. Kesel gue. Nih. Although SFAs increase low density lipoprotein cholesterol ya, walaupun lemak jenuh ini meningkatkan LDL ya, apa ibaratnya kalau orang bilang kolesterol jahat ya kan. Walaupun dia meningkatkan itu ya LDL itu ya. Kalau lu mau tahu kolesterol gue berapa, lu bisa cek video gue ngebahas kolesterol ya. Nanti lu bakal tahu kolesterol gue setinggi apa. Jadi di kalimat selanjutnya ya, nanti lu bisa baca sendiri di layar, nanti Fadil ngasih highlightnya. Jadi di situ dibilang bahwa itu tuh LDL yang naik itu nggak ada kaitannya sama serangan jantung. Ketika kita naikin LDL itu bukan LDL yang kaitannya sama serangan jantung, itu nggak ada, oke? Nggak ada kaitannya. Jadi whole fat dairy, terus unprocessed meat ya, jadi ibaratnya susu yang ada lemaknya, terus unprocessed meat ya, daging yang nggak diproses. Kalau kita beli di pasar, beli di Tokopedia gitu ya, yang daging murni gitu ya, nggak diproses, yang tinggi kadar lemak jenuhnya, itu tuh nggak ada asosiasinya dengan penambahan atau resiko kita kena serangan jantung. Oke, nggak ada asosiasinya. Oke, sama sekali nggak ada. Sehingga apa? Sehingga penyebabnya bukan lemak jenuh. Jadi pada misalnya kalau takut misalnya kolesterol segala macam, lu belajar, lu tonton video tentang kolesterol di channel ini ya. Nanti lu cari aja kolesterol tambah PWFit, nanti lu bakal ngerti sebenarnya penyebab serangan jantung tuh bukan kolesterol tinggi, tapi apa? Tapi obesitas. Pertama, insulin resistance. Yang ketiga, kenapa kita bisa obesitas dan insulin resistance? Karena pola makan kita nggak bener ya. Gimana nggak benernya? Ya tadi, kalorinya surplus kebanyakan, terus yang banyak adalah karbohidrat sama minyak nabati yang ibaratnya nggak sehat. Yang murah-murah itu ya, yang proses pembuatannya juga nggak sehat, yang dipanasin berkali-kali ya, itu nggak sehat. Sehingga karena kita kebanyakan makan itu, kita jadilah obesitas, oke? Nah di kalimat yang terakhir ya, the totality of available evidence does not support further limiting the intake of such foods, oke? Jadi ibaratnya bukti yang available, bukti yang ada sekarang ini ya, dari total semua bukti ini ya yang ada, itu nggak nge-support kita untuk ngelimit atau kita membatasi konsumsi dari lemak jenuh ini, oke? Bukan membatasi kita mengkonsumsi dari makanan-makanan tadi ya, yang unprocessed meat, whole fat dairy. Jadi kita nggak ada nih buktinya kita harus ngelimitin itu atau membatasi kita makan daging tadi. Karena apa? Nggak ada buktinya itu nyebabin ibaratnya serangan jantung, oke? Karena apa? Tadi sekali lagi ya, kolesterol tinggi itu yang orang-orang bilang, aduh kolesterol. Ya kalau lu makan gorengan, contoh nih, misalnya orang nih, gue taruh dulu laptop gue ya. Misalnya orang bilang, misalnya gue kan biasa, misalkan teman-teman gue lah, dia kan wajar lah, dia nggak tahu masalah ini kan. Biasa, jangan makan gorengan, kolesterol. Kalau kita kita dissect ya, atau kita ibaratnya teliti lebih lanjut ya, gorengan tuh apa isinya ya? Gorengan tuh isinya karbohidrat tinggi. Contoh gorengan pisang goreng, karbohidratnya tinggi banget ya. Kedua, lemak nabatinya tinggi ya, lemak yang minyak murah tinggi. Ketiga apa? Tepungnya tinggi ya. Tepung tinggi. Ada nggak daging-dagingan? Ada nggak lemak hewani di sana? Ada nggak misalnya lemak-lemak ibaratnya yang bukan non nabati? Nggak ada sama sekali, Pak. Jadi ibaratnya lemak hewani, lemak jenuh, lemak saturated fat itu bukan penyebab serangan jantung. Jadi buat teman-teman ya, ini sekedar konten pembelajaran aja, konten edukasi bahwa lemak jenuh itu bukan penyebab serangan jantung. Itu pertama. Kedua, kita nggak usah takut-takut lagi untuk makan daging yang banyak-banyak ya. Karena pertama duit kita nggak bakalan cukup ya, kecuali lu anak sultan ya. Kecuali lu anak sultan ya nggak masalah, tapi kalau misalnya orang-orang biasa aja, karena kan market gue kan ibaratnya pengen warga Indonesia yang bukan cuman yang kelas menengah doang ya, ibaratnya warga Indonesia kelas yang di bawah pun juga gue pengen mereka sehat juga. Jadi ibaratnya sehat tuh bukan cuman buat orang-orang kaya yang bisa beli steak atau yang bisa beli daging giling tiap hari, enggak. Justru gue bikin tuh ya kan video 35.000 per hari ya kan, supaya orang-orang kelas menengah ke bawah ini mereka bisa sehat juga. Kalau mereka sehat, nanti mereka bakalan lebih produktif, oke? Ya gitu lah. Sama apa ya, biar mereka juga bisa nonton video gue ya. Semua mereka juga nggak takut ntar ngejalanin carnivore diet kan. Mereka kan biasa takut kan, janganlah tuh diet, ntar malah kolesterol naik segala macam. Tonton video ini.
nggak bakal lu bakal paham sekarang. Ini gue kasih tahu ya ilustrasi dari studi ini ya. Ini gue kasih tahu ilustrasinya nih. Jadi di situ ada keju, terus ada susu ya yang ada lemaknya, terus ada daging merah juga. Di situ penjelasannya kayak yang paling terakhir itu ya sama dengan yang paling terakhir itu kesimpulannya, jadi no increase cardiovascular disease or diabetes risk ya, jadi nggak ada asosiasinya. Oke, jadi segitu aja video dari gua ya. Intinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah gue pengen rakyat kita nih ya ibaratnya lebih lebih pinter lagi. Oke, itu pertama. Kedua, gue pengen lu jangan ganggu gue dengan pertanyaan kayak gini lagi ya. Kalau lu masih nanya misalnya tentang video, bang kalau lu makan daging bukannya kolesterol segala macam. Tega banget lu nanya kayak gitu ya. Lu belum nonton video ini berarti. Ya, itu kedua. Oke. Yang ketiga, supaya teman-teman lebih paham lagi. Ingat disclaimer dulu. Gue bukan dokter, gue bukan nutritionist ya. Gue sama kayak lu, oke? Gue cuman ibaratnya lebih lama ngejalanin carnivore diet ini. Gue 3 tahunan ngejalanin carnivore diet ini ya. Dan kita bukan sendiri aja ya. Ini gue bukan sendiri ya. Gue ada banyak teman-teman gue juga yang ngejalanin. Banyak banget juga di luar, di US, teman-teman gue juga. Mereka udah puluhan tahun ngejalanin ini, oke? Udah ibaratnya ini tuh udah bukan diet kaleng-kaleng. Bukan diet ibaratnya hype doang. Bukan, oke? Ini tuh ibaratnya di backup sama studies ya, banyak ya. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut lagi sama lemak hewani, oke? Justru itu malah lebih sehat. Justru menyehatkan kita. Ya kayak tadi dibilang malah protektif, ibaratnya efeknya terhadap stroke. Ini gue kasih tau deh studinya, nanti lu bisa baca sendiri. Gue kasih tau juga linknya di bawah, oke? Selain itu juga lemak hewani juga ngebentuk testosteron kita. Ya, jadi misalnya ada teman-teman yang males ya. Misalnya gue males banget, gue nggak bisa nge-gym. Atau misalnya nanya, bang kok lu semangat banget bisa nge-gym, kok lu bisa konsisten? Karena gue punya testosteron, pak. Gue makan lemak hewani dari daging giling. Itu yang ngebikin gue semangat. Bukan niat gue, misalnya kalau gue nih ya, misalnya gue nggak dikasih daging giling, terus gue nggak dikasih lemak-lemak hewani yang lain, gue nggak bakal semangat nge-gym. Karena apa? Karena gue nggak bisa ngontrol alam ya. Alamnya apa? Alamnya adalah ketika kita testosteronnya tinggi, kita bakalan punya semangat untuk nge-gym. Kita bakalan punya semangat untuk menyelesaikan sesuatu hal, oke? Kita bakalan punya drive atau ya semangat untuk nyelesain apapun. Tapi kalau kita testosteronnya rendah, karena kita lemak hewaninya nggak cukup, ya kita nggak bakal semangat buat nge-gym. Jadi gitu tips dari gue ya. Jadi ibaratnya kalau lu mau semangat ngapa-ngapain, lu harus makan lemak hewani dan jangan lupa juga proteinnya juga, oke? Jadi satu paket ya, daging giling dagingnya itu protein, lemaknya untuk kebutuhan testosteron kita. Nah jadi segitu aja ya video dari gue. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga paham mengenai lemak jenuh ini ya. Lemak yang biasanya publik itu tuh takut kalau misalnya makan lemak hewani. Oke, biasanya mereka aduh kolesterol soalnya, takut biasanya ya. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran. Oke, ingat teman-teman ya, jangan belajar dari video ini aja. Oke, kita harus belajar setiap hari. Oke, misalnya lu masih kurang pelajaran dari sini, lu Google ya, lu googling. Oke, lu cari misalnya negatifnya carnivore diet apa, positifnya carnivore diet apa segala macam. Pokoknya lu jangan percaya gua doang. Oke, kita harus belajar bareng-bareng ya. Gua juga. Lu kira gua bakalan misalnya kalau diet ini ada yang lebih baik misalnya, yang bikin kita lebih sehat, ya gua bakalan pindah. Gua nggak bakal mempromosikan diet ini lagi. Jadi segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman ngerti semuanya. Kalau nggak ngerti, lu bisa tanya di kolom komen. Segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.